Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fusalgo. Di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Traveling Salesman Problem. Untuk teman-teman yang baru membuka video ini, boleh lihat video-video sebelumnya karena video ini sangat berhubungan. Kita membahas TSP dari nol. Kemudian sekarang kita sudah sampai ke part 6. Kita akan membuat sebuah algoritma genetika sederhana untuk menyelesaikan masalah Traveling Salesman Problem. Dikatakan sederhana karena di sini hanya ada dua operasi ya. Kita akan menggenerate populasi, kemudian melakukan operasi elitism. Jadi di algoritma genetika yang akan kita buat ini kita hanya akan melakukan dua operasi ini, generate populasi, kemudian lakukan operasi elitism. Operasi ini dilakukan sebanyak jumlah n generasi. Jadi nanti inputnya adalah data, kemudian n populasi, n generasi, kemudian kita lakukan inisialisasi untuk base individu, mula-mula diberi nilai 0, kemudian base fitness, dan base total jarak, mula-mula sampai dengan min 1. Kemudian kita akan melakukan loopingnya pakai looping for saja, dari G sampai dengan 1, dari generasi sampai dengan 1, sampai parameter n generasi yang kita tetapkan di awal ya. Jadi kalau nanti kita atur n generasinya 100, maka dia akan melakukan looping sebanyak 100 generasi. Kemudian di dalam looping ini kita membuat populasi awal ya, secara random. Ini sudah ada di video kita sebelumnya, bagaimana cara membangkitkan populasi secara random. Kemudian kita hitung nilai fitnessnya. Setelah itu kita lakukan operasi elitism untuk menemukan atau menyimpan base individu. Demikian seterusnya sampai n generasi. Setelah itu maka dia akan selesai dan menampilkan individu terbaik. Selesai. Oke, kemudian di video sebelumnya juga kita sudah membuat beberapa kelas. Kelas ini juga sudah saya satukan, sudah saya bagi. Nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi ya. Sudah saya bagikan di GitHub. Jadi namanya BSTSP, ada 4 kelas di sini. Ada kelas data, kemudian data reader, individu, dan vertex. Jadi teman-teman bisa download, kemudian masukkan ke dalam project. Oke, baik, kita langsung ke NetBeans saja. Kita buat project dulu. File new project Java application, next. Kemudian kita beri nama projectnya TSP06. Kemudian tidak usah checklist di sininya. Finish. Kemudian di dalamnya sini kita buat package, new Java package. Saya beri nama package-nya Fusalgo. Finish. Kemudian supaya saya tidak terlalu lama, langsung saya copy saja nih ya. Ini kelas yang sudah kita buat di video sebelumnya, yang sudah saya bagikan juga di sini tadi di GitHub. Teman-teman bisa download dan copy. Karena saya sudah download, jadi saya copy saja. Saya copy ke sini, paste refactor copy, kemudian refactor. Oke, kita tunggu di sini. Oke, sini sudah ada. Ini saya minimize dulu yang lain. Jadi saya bekerja di sini. Kemudian di sini saya buat sebuah package baru lagi, namanya test. Saya kasih nama test, atau saya kasih nama GA ya, boleh GA. Finish. Saya akan buat sebuah kelas yang ada method mainnya. Saya beri nama GA elitism. Saya buatnya di package yang baru saya buat ini, di package GA genetic algorithm. Saya buat kelas namanya GA elitism. Finish. Saya hapus dulu komentarnya. Hapus komentarnya. Saya buat method main di sini, ps vm tab. Kemudian seperti yang video sebelumnya, kita lakukan persiapan dulu, siapkan dataset. Kita siapkan dulu datasetnya di sini. Enter. Kemudian kita buat beberapa baris statement untuk memanggil dataset seperti ini. Oke, saya belum punya datasetnya ternyata ya. Saya import dulu ini file. Import juga ini, import vertex karena dia berada di paket lain, paket Fusalgo. Saya import dulu. Kemudian saya import juga data reader. Saya import juga kelas data. Ini kelas yang kita buat sendiri tapi di paket lain, makanya tetap kita import. Kemudian saya juga belum siapkan datanya tadi. Saya belum punya data buruma.tsp-nya. Saya buat dulu atau saya copy ya, karena saya sudah punya di sini. Saya klik tab file di sini. Ini ada datanya, saya copy saja, copy. Kemudian saya paste di TSP6, paste. Ini saya sudah punya datanya sekarang. Kemudian yang di TSP6 ini coba saya run. Ini source code kita sementara. Sudah ada perintah untuk menampilkan datanya ya. Saya run dulu, tidak apa-apa, run file, kita lihat. Oke, ini datanya sudah terbaca. Data Burma 14. Kemudian kita mulai masuk ke algoritma yang akan kita buat. Kita sudah buat perencanaan tadi pakai flowchart ini. Pertama kita lakukan inisialisasi data, sudah tadi ya, kita sudah melakukan inisialisasi data. Kita sudah panggil datanya, kemudian n populasi dan n generasi.
Kemudian saya buat ini ya, saya tentukan parameter algoritma gantikannya. Jadi sisa n populasi dan n generasi. Saya taruh di sini di bawahnya. Untuk sementara n generasinya saya kasih nilai 7, nanti kita rubah-rubah ini untuk uji coba. Kemudian n populasinya 10. Kemudian kita lakukan inisialisasi individu terbaik ya. Di sini kita masuk ke tahap proses ini, proses inisialisasi individu terbaik. Yang mula-mula nilainya 0, kemudian base individunya 0, dan total jaraknya min 1 atau 0, boleh juga 0 ya. Oke, ini kita copy saja ini. Teman-teman bisa ketik ya. Ketik di sini seperti ini. Kemudian ini ada error. Kita impor dulu ya. Jadi ini kita impor karena dia berada di paket lain juga individunya. Kita impor for Fosalgo individu. Selesai. Oke, kita sudah sampai di sini. Sudah sampai di tahap kotak yang ini. Sekarang kita akan melakukan looping pakai for ya. For G sama dengan 1 sampai n generasi. Jadi proses loopingnya ini disebut dengan proses evolusi. Jadi kita bisa kasih komentar dulu sini, kita memulai proses evolusi dengan cara looping for G sama dengan 1 sampai num generasi ya. Num generasi, n generasi maksudnya. N generasi di sini sementara ini nilainya baru 7 ya. Berarti nanti kita akan buat sebanyak 7 generasi. Kemudian hal pertama yang kita lakukan adalah, kita lihat flowchartnya, kita generate dulu populasi sebanyak n populasi. Jadi kalau yang kita masukkan tadi di sini adalah angka 10, berarti nanti dalam setiap generasi ada 10 populasi ya. Kita generate dulu ini. Ini sebenarnya langkah sudah ada di video sebelumnya. Bagaimana membangkitkan generasi secara acak. Jadi kita buat seperti ini. Oke, pertama kita buat dulu individunya, populasinya ya. Array individu atau populasi. Di sini kita buat seperti ini dulu. Jadi ini kita bikin populasinya sebanyak n populasi ya. Kemudian, jadi ini adalah semuanya array individu ya. Kita beri nama arraynya di populasi. Jadi semua individu dalam populasi ini akan kita inisialisasi. Kita beri nilai awal, kita generate secara random, kemudian kita hitung fitnessnya. Jadi kita bikin looping for lagi, bikin looping for di bawahnya sini untuk melakukan menginisialisasi ya, menggenerate elemen-elemen dalam populasi itu. Pertama kita masukkan data dulu. Jadi di setiap individu ini dalam populasi kita masukkan data ke dalamnya. Inisiasi ya, kita panggil metode konstruktornya individu dalam kurung data. Ini parameter inputnya. Kemudian kita generate random kromosom di setiap populasinya. Jadi setiap individu dalam populasi ini akan kita generate random kromosom di dalamnya. Kemudian kita akan hitung juga nilai fitnessnya. Jadi ini 3 langkah awal yang kita gunakan. Di video sebelumnya sudah ada ya. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya, video 05, TSP 05 di sini, untuk lebih memahami isinya. Kemudian, jadi kita sudah menggenerate individu dalam setiap populasi. Kalau mau dicetak, kita bisa cetak dulu. Mungkin mau dicetak isinya. Apa sih isi dari setiap populasi ini, kita cetak saja. Kita rapikan dulu ya. Oke, untuk sementara ini dulu. Jadi kita sudah panggil dataset, kemudian kita tetapkan parameter n generasi dan n populasi, kemudian set ini inisiasi base individunya masih kosong, belum ada isinya. Kemudian kita lakukan proses evolusi, di mana dalam setiap generasi kita akan membuat populasi dengan panjang adalah sebanyak n populasi ya, individunya sebanyak n populasi. Kemudian kita lakukan inisialisasi untuk setiap individu dalam populasi, kita create objeknya ya, new individu dalam kurung data, kemudian di setiap individu kita generate random kromosom, kemudian kita hitung nilai fitness masing-masing. Setelah itu kita tampilkan juga ya, coba kita run. Jadi ini adalah sebanyak berapa individu ini. Kalau mau dihitung satu-satu, nggak usah dihitung satu-satu ya. Jadi generasinya ada 7, kemudian setiap generasi ada 10 individu, berarti 70 individu ya. Kita boleh buat penanda di situ supaya kelihatan. Kita buat penanda di sini. Oke, di sini ya. Supaya kelihatan ini generasi keberapa. Kalau gini kan nggak kelihatan ya. Ini sudah generasi keberapa. Coba kita tambahkan, taruh di sini. Run. Ya, generasi ke-1 ini individunya ada 10 individu. Generasi kedua 10 individu, kemudian generasi ketiga 10 individu sampai generasi ke-7 ya, generasi ke-7. Supaya lebih artistik mungkin kita tambahkan garis-garis di situ. Kita tambahkan di sini garis-garis pemisah antar generasi ya, kayak sama dengan panjang begitu. Oke, tambahkan variasi sedikit di atas ini supaya kelihatan pemisahnya di atas dan di bawah ya. Sini, run file. Oke, sudah ada pemisahnya ini. Di antar generasi sudah kelihatan ya. Atau kita buat satu garis saja. Satu garis begini saja untuk yang bagian bawah. Yang atas mungkin tidak apa-apa.
Nggak apa-apa 2 garis. Oke, kita run lagi 1 kali. Kita lihat. Oke, ini sudah jadi. Jadi generasi 7 ini individunya ya. Berikutnya kita akan melakukan proses setelah generate populasi, kita akan melakukan operasi elitism. Operasi elitism ini sebenarnya operasi seleksi ya. Operasi pemilihan maksud saya. Kita mengevaluasi, bukan seleksi, mengevaluasi individu terbaik. Jadi sebenarnya juga sudah ada di proses sebelumnya, di video sebelumnya ya, kita lakukan operasi elitism yang isinya sebenarnya adalah evaluasi individu terbaik. Kita letakkan di bagian bawah sini. Jadi setiap kita menggenerate individu, maka akan kita periksa individu tersebut. Barangkali saja dia adalah individu terbaik. Maka cara periksanya seperti ini. Saya paste saja ini dari video sebelumnya. Jika populasi atau jika nilai fitness individu saat ini lebih besar dari base fitness, dia lebih besar daripada base fitness, di mana mula-mula tadi base fitnessnya adalah 0 ya. Jadi kalau populasi, setiap saya menemukan lagi individu baru yang nilai fitnessnya lebih besar daripada fitness saat ini, base fitness saat ini, maka akan saya update base fitnessnya sama dengan nilai fitness dari populasi yang baru saya buat, dari individu yang baru saya temukan ya, atau baru saya buat. Jadi nilai fitness dari individu baru tersebut akan menjadi base fitness. Kemudian saya update juga total jaraknya, base total jarak juga dari populasi tersebut. Kemudian individu terbaik juga berasal dari individu yang baru saya buat tersebut. Jadi setiap saya menemukan individu baru yang nilai fitnessnya lebih baik daripada base fitness, maka base individunya juga saya update. Ini disebut dengan individu elitism. Jadi bisa saya tandai di sini sebagai individu. Jadi individu terbaik itu adalah individu elitism, berasal dari kata elit ya. Oke, sampai di sini sebenarnya saya sudah dapat individu terbaiknya. Tapi kalau saya run ini, hasil dari individu terbaiknya belum tercetak ya. Jadi kita akan menampilkan hasil dari solusi GA-nya. Solusi GA-nya akan kita tampilkan di bagian bawah. Ini dia. Jadi setelah proses evolusi selesai, kita lihat di sini, kita tanda di sini sedikit ya. Proses evolusi. Jadi setelah evolusi selesai, maka di sini saya akan mencetak hasil dari print hasil pencarian solusi GA. Jadi cukup saya print saja individu terbaiknya, fitness terbaiknya, dan base individu itu sebagai individu terbaiknya ya. Saya print saja ini base individu, kemudian jaraknya juga saya print, total jaraknya, kemudian fitnessnya. Ini ya, berdasarkan dari hasil penyaringan evaluasi di sini ya. Jadi dia merupakan terbaik dari yang terbaik, best of the best dari seluruh populasi dan generasi. Coba kita run file. Jadi untuk 7 generasi ini, dengan masing-masing setiap generasi ada 10 individu, kita mendapatkan total jarak terbaiknya adalah 46,856377 dan sebagainya. Kemudian fitnessnya 0,021. Lintasannya atau turnya adalah dari L ke K, ke J, ke I, ke H, ke E, ke F, ke B, ke A, ke G, ke M, ke N, ke D, dan ke C, dan ke L lagi. Oke, kalau kita mau tahu generasi, ya, maksud saya individu terbaik di setiap generasi, kita bisa tambahkan juga perintah print di sini ya. Jadi setiap selesai proses satu generasi selesai, kita tambahkan di sini. Bisa kita cetak current individu terbaik ya. Kita bisa cetak di sini seperti ini. Kemudian kita run, rapikan sedikit source-nya, source format, kita run file. Oke, ini hasilnya. Jadi kita bisa lihat di sini setiap generasi ada perubahan ya. Ini untuk generasi 1 yang terbaik adalah ini 47 jaraknya. Kemudian generasi 2 semakin turun ya, 44. Generasi ketiga masih 44. Generasi ke mungkin dia tidak menemukan yang terbaik di sini. Dalam satu populasi tidak ada yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada generasi terbaik, individu terbaik sebelumnya ya. Makanya dia tetap 44. Kemudian di sini 44, 44, di sini masih 44, dan seterusnya 44. Terakhir ternyata 44. Berarti di sini dia tidak berhasil menemukan individu terbaik lagi yang lebih baik daripada base individu. Coba kita run lagi, biasanya hasilnya beda. Oke, di sini terakhir ternyata lebih buruk ya. Kita run lagi. Oke. Ternyata hasilnya adalah 48. Sebenarnya untuk melihat hasil yang lebih bagus, kita bisa dengan cara memperbesar ininya. Bisa dengan cara misalnya 700 generasi, 7000 generasi, dan setiap generasi ada 100 individu. Atau N populasinya sama dengan 100 ya. Coba kita run. Oke, ini kalau 700 generasi. Kita lihat apakah ada yang lebih bagus daripada 40 tadi ya. Oke, baik. Di sini didapatkan jarak total terbaiknya adalah 34,29 dengan nilai fitness 0,0291 ya. Jadi dengan jumlah 7000 generasi dengan 100 populasi di setiap generasinya, kita dapatkan jarak terbaiknya adalah 34,29.
Ini sebenarnya tadi agak lambat karena saya melakukan perintah print ini. Jadi kalau dia mau sedikit lebih cepat, hilangkan dulu sedikit perintah printnya ini. Kemudian kita bisa run lagi, run file seperti ini lebih cepat ya jadinya. Oke, jadi solusi terbaiknya adalah 34,5877 ya. Kita mungkin mau coba lagi yang lebih besar dengan angka setiap generasi ada 1000 populasi, kemudian n generasinya 70.000. Kita coba dulu, atau 10.000 ya. 10.000 generasi dengan setiap generasi ada 1000 individu. Kita run file. Kita lihat di sini. Kita tunggu dulu. Oke, untuk 10.000 generasi didapatkan solusi terbaiknya adalah 32, jaraknya ya, jarak totalnya 32,632794 dengan nilai fitnessnya adalah 0,0306441. Teman-teman boleh coba dengan angka generasi dan populasi yang lebih tinggi ya, untuk mungkin supaya dapat lagi yang lebih rendah daripada ini. Jadi ini belum saya pastikan bahwa ini adalah solusi absolutnya. Bisa saja masih ada solusi yang lebih baik daripada ini. Baik, saya kira untuk video tutorial tentang algoritma genetika yang berisi operasi elitism ini, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada tanggapan, saran, dan pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar video ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk membahas algoritma genetika yang lebih kompleks operasinya. Mungkin akan ada operasi mutasi dan crossover. Kita akan improve lagi operasi-operasi di dalam sini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.